Selamat pagi kawan, jumpa lagi dengan saya Tri Cahyono. Kali ini kita akan melakukan pemotongan rumput di lahan sekitar 1 hektar. Untuk teknis pelaksanaannya kita akan lakukan selama 25 jam. Dan agar tidak capek, bagaimana caranya akan kita ajarkan. So, sebelumnya jangan lupa pakai kacamata dan sepatu yang aman agar tidak terkena pisau dari potong rumput ataupun serpian dari kayu-kayu yang ada. So, cari kita lakukan. Ini adalah kondisi lahan sebelum kita lakukan pemotongan rumput. Rumputnya tebal kawan ya. Nanti sesudah selesai kita potong akan kita video lagi bagaimanakah hasilnya. Sebelum kita melakukan potong rumput, kita akan mengenalkan bagian-bagian mesin potong rumput terlebih dahulu agar tidak salah. Yang pertama ada pisau potong, kemudian ada guard atau pelindung, ini terpasang lurus dengan pisau potong kawan ya. Kemudian ada handle. Handle ini terpasang di bagian stang dan ada gas pengatur. Kemudian di dekat gas ada tombol stop. Ini untuk menghentikan mesin potong rumput kawan ya. Cuman ini sudah kita lepas, kita modifikasi agar tidak mengganggu kinerja mesin saat digunakan kawan. Nah, ini kabelnya yang sudah kita lepas. Ini adalah kabel dari stop switch yang bisa digunakan. Untuk tipe mesin yang kita gunakan ini adalah mesin tua kawan ya. Kemarin saya beli mesin ini second seharga 500.000. Kemudian di situ ada busi, ada knalpot mesin yang dilindungi oleh guard. Kemudian itu sudah kita ikat kawan ya agar lebih kuat tidak lepas. Ini adalah kabel yang kita modifikasi lagi tadi. Kita lepas dari off switch agar tidak lepas-lepas atau tangan kita tidak tersetrum saat kita gunakan, karena kabelnya ini sudah cenderung lepas-lepas kawan ya. Ini adalah stop switchnya. Kemudian ada karburator. Di karburator terdapat setelan gas. Setelan ini berfungsi untuk menyetel idle gas kawan. Kalau stop switchnya kita lepas, gas itu bisa kita setel di situ, dan saat switch diposisikan off habis, gas dihabiskan, di situ akan otomatis mati pada mesinnya. Ini sudah kita setting seperti itu kawan ya. Untuk settingan mematikan mesin saat gas dihabiskan, bisa Anda skru di situ ke kanan atau ke kiri. Nah, ini adalah jarum skepnya kawan ya dalam karburator. Nah, ini sudah kita setting mentok, tidak ada celah sama sekali saat gas diputar ke kiri penuh. Itu ada on off wheel-nya kawan. Ini ada handle untuk starting handle ya kawan ya. Itu ada tangkinya sudah kita ikat pakai benang nilon kawan. Karena ini adalah mesin tua, tapi tenaganya masih jos ini kawannya mesinnya ya. Dan untuk mesin itu sendiri, bagaimana caranya untuk mengisi bahan bakarnya? Yang pertama, kita menggunakan oli 2 tak kawan ya. Kebetulan kemarin kita menggunakan oli Idemitsu 0,8 liter, oli semi sintetis. Ini kelasnya Jaso M345. Kelasnya ini pakai Jaso kawan ya, bukan pakai kelas CD atau CF ya kawan ya. Bukan kelas pakai kompresor atau pakai motor bensin, tapi pakai Jaso ini kelasnya kawan. Untuk kuantitinya sendiri karena ini mesinnya ini speknya saya lihat di draftnya ini 1 liter dibanding dengan 25 liter, maka cukup kita isikan 2,5 tutup dari tutup oli tersebut ke tangkinya, kemudian kita isi dengan bensin full.
2,5 tutup ini kira-kira 50 cc kawan ya, karena satu tutup ini kalau nggak salah sekitar 20 cc atau 20 ml kawan. Cukup 2,5 tutup saja kawan, jangan kebanyakan dan jangan kurang. Kalau kebanyakan nanti busi akan cepat kotor, tapi kalau kurang nanti mesin akan cepat panas dan akan cepat rusak. Kemudian isi bensin kawan ya. Bensinnya ini kita memakai bensin biasa saja karena memang spek mesinnya kita menggunakan mesin yang berspek menggunakan bensin biasa, bukan menggunakan bensin yang oktannya tinggi seperti Pertalite atau Pertamax atau Pertamax Plus. Kita cukup bensin biasa saja, oktan paling rendah kawan, agar lebih mudah terbakar. Kemudian setelah bensin terisi, bahan bakar terisi, kita akan melakukan pengasahan pada mata pisau, karena mata pisau yang kita gunakan kemarin ini sudah agak-agak tumpul. Untuk mengasah mata pisau sendiri kita cukup menggunakan flat file atau kikir yang flat. Jangan menggunakan mesin amplas yang kita pasang di ujung kemudian pisaunya kita amplas ya. Memang cepat kawan kalau metode seperti itu, cuman nanti efeknya pisau akan cepat rusak kawan, karena kita nggak tahu temperaturnya saat kita mengamplas menggunakan mesin itu berapa kawan, sehingga mempengaruhi struktur dari besi tersebut. Kalau menggunakan kikir, panasnya akan lebih terjaga. Setelah pisau sudah tajam seperti ini, kemudian kita melakukan warming up atau pemanasan mesin kawan. Untuk pemanasan mesin cukup kita putar gasnya itu sedikit sekali kawan ya, sedikit aja, jangan terlalu banyak. Kemudian nanti setelah gas kita putar, kita akan melihat di karburatornya, itu jarum skepnya udah terbuka sedikit kawan ya. Kalau terlalu besar nanti terbukanya, takutnya nanti pada saat starting kicknya itu kita tarik, itu akan menyebabkan putaran mesin terlalu tinggi. Tetapi kalau kita buka sedikit, putaran mesin akan cenderung lebih stabil. Ini kayaknya kita bukanya juga agak kebanyakan kawannya, tapi nggak apa-apa karena ini mesinnya kemarin nggak dihidupkan, makanya kita buka. Kemudian kita tarik mesinnya. Nah, ini sudah hidup kawannya mesinnya ya. Kalau sudah hidup seperti ini, kita tinggal atur gasnya agak idle, kemudian tunggu ya kurang lebih selama 5 menit lah kawan untuk warming up sebelum kita lakukan pemakaian mesin ini. Sambil menunggu mesin panas, kita akan jelaskan metode pemotongan yang benar kawan ya. Yang pertama adalah pemilihan pisau. Pisau tipe seperti ini atau tipe yang seperti saya pakai tadi, ini kita bisa gunakan untuk rumput-rumput yang ya rumputnya tinggi itu seperti ini. Sedada saya ini sekitar 1,5 meter, ini tidak masalah kawan ya. Ini kalau aus akan seperti yang saya pakai tadi. Ini rumput ini sangat tebal kawan ya, ini sangat berbelit-belit. Ini sebaiknya kita gunakan pisau yang tipe seperti ini. Sebenarnya ada banyak tipe pisau, cuman di Indonesia yang banyak kita pakai atau kita kenal ada tipe pisau yang oval, tipe yang strike, dan tipe gergaji atau cutter. Ada juga yang tipe dimodifikasi menggunakan kawat potong atau menggunakan tirap kawan. Kalau untuk rumput yang seperti ini kita gunakan tipe yang oval seperti ini kawan ya. Ini biarpun tumbuhannya tinggi-tinggi, cuman kayu-kayunya ini enggak terlalu banyak, sehingga kita menggunakan tipe yang oval seperti ini sudah cukup kawan ya. Kalau kita menggunakan yang strike nanti akan cenderung lebih sering menyangkut kawan, sering nyangkut. Dan kalau kita menggunakan tipe yang rotari atau yang tipe seperti gergaji yang bulat itu kawan, nanti rumput-rumput ini akan cenderung tidak tercacah. Ini tujuannya untuk mencacah rumput ya kawan ya, agar rumput-rumput ini bisa jadi pupuk buat tanaman kita, kan melindungi tanah dari sinar matahari secara langsung. Makanya kita nggak memotongnya
sampai habis di tanah. Yang kedua, kita menggunakan tipe yang rotari seperti ini. Ini digunakan kalau untuk rumput-rumput yang berkayu seperti ini kawan ya. Yang berkayu seperti ini kita menggunakan rotari seperti ini agar mampu memotong kayu-kayu yang ada kawan ya. Kita menggunakan yang tipe rotari seperti ini. Nah, untuk kayu-kayunya sendiri ya bervariasi lah kawan. Kira-kira sejempol kita itu kita sudah menggunakan ini, apalagi kayunya agak keras seperti tanaman-tanaman keras seperti ini kawan ya. Sekitar 1 jempol-jempol saya ini. Ini kita gunakan yang tipe rotari. Kemudian selanjutnya untuk memotong rumput-rumput pendek kawan. Untuk memotong rumput-rumput pendek ini kita menggunakan tipe yang strike. Bisa juga kita menggunakan tipe yang dimodif memakai tali potong atau memakai tirap kawan. Kalau untuk rumput-rumputnya seperti ini, seperti di lapangan itu sudah cukup kawan. Dan kemudian kita jangan lupa membuat alur potong terlebih dahulu kawan ya, karena kita akan memotong searah. Alur potong seperti ini ya harus kita buat, karena kalau nggak kita buat alur potong seperti ini, kita nanti akan kesusahan memotong dan akan cenderung lebih capek. Nah, ini nanti kita akan contohkan juga memotong di bagian kemiringan yang ekstrim kawan. Ini sangat miring sekali kawan. Ini sudah kita potong, kita bikin alur. Nanti kita tinggal ngelanjutin aja ini kawan. Sayangnya kemarin nggak kita video pada saat kita memotong di bawah kemiringan ini kawan. Tapi di kemiringan nanti kita akan contohkan juga. Ini alur potong. Alur potong ini kita buat mengelilingi area yang akan kita potong. Kita potong dulu pinggirnya karena nanti kita akan memotong searah. Nah, ini contohnya kawan ya. Kalau kita tidak memotong searah seperti ini, kita nanti akan cenderung lebih capek. Jadi pinggirnya kita bikin alur potong dulu keliling sesuai dengan area yang mau kita potong. Kemudian kita akan memotongnya secara perlahan. Oke kawan, ini akibatnya kalau kita tidak membuat alur potong. Ini contohnya kawan ya. Kita memotong akan cenderung lebih susah karena rumput tinggi-tinggi seperti ini kawan ya, dan kita akan cenderung lebih capek. Ini adalah contoh memotong yang salah kawan. Kita memotong tidak membuat alur potong terlebih dahulu. Nah, ini kita akan juga lebih sering nyangkut ini kawan untuk rumputnya kawan, serta tenaga yang kita butuhkan juga akan lebih besar karena kita nggak tahu ini rumput yang sudah terpotong sama rumput yang belum terpotong kadang tertindas saja. Makanya kita akan cenderung membutuhkan tenaga yang lebih besar dan bahan bakar juga akan cenderung lebih boros kawan. Untuk itu kita akan memberikan contoh yang benar untuk cara memotong rumput dengan benar dan tidak capek. Kita melakukan pemotongan sekitar 1 hektar ini selama 25 jam kawan. Ini kita potong santai kawan ya, karena kita sambil kerja jadi kita memotongnya enggak seharian penuh kawan ya. Nah, ini adalah contoh pemotongan yang sudah kita bikin alur potong. Jadi kita memotongnya itu searah kawan ya. Sambil handlenya kita tarik sedikit, tenaga sudah kita hasilkan, dan rumput yang tebal itu pun bisa dengan mudah kita potong. Kebetulan kita ini memotong di lahan ladang jeruk kawan, atau di kebun jeruk yang masih kecil. Itu jeruknya sudah mulai nggak kelihatan kawan ya, sudah mulai dimakan sama rumput. Makanya kita lakukan pemotongan, dan pemotongannya ini kita menggunakan chopper atau tipe pisau untuk mencacah, untuk mencari pupuk sekalian ini kawan ya. Ini nanti sengaja tidak kita bersihkan atau tidak kita potong sampai kelihatan tanahnya, karena rumput ini selain berfungsi sebagai pupuk organik juga berfungsi sebagai penutup lahan karena terpampang langsung oleh sinar matahari. Oke kawan, beginilah caranya. Ini kita potong secara hati-hati karena berada di bawah pohon jeruk. Nah, ini kita contohkan. Gini kawan ya, contohnya ya. Kalau alur, bayangkan kalau alur tidak kita buat
terlebih dahulu kita akan cenderung kanan kiri kanan kiri kanan kiri. Sebenarnya searah saja sudah cukup. Nah, ini dari kanan ke kiri ya kawan, arah potongnya ya kawan ya. Kalau seperti ini otomatis rumput yang sudah terpotong kita juga langsung tahu, dan rumput tinggi pun kita juga akan dengan mudah melibasnya kawan, walaupun dengan mesin tua seperti yang saya punya ini. Nah, langsung bersih kawan ya. Dan ya kita tidak terlalu capek lah kalau untuk memotong dengan metode yang benar seperti ini. Ini adalah tips memotongnya kawan ya. Nanti kita juga akan contohkan untuk memotong di kemiringan kawan. Bagaimana caranya? Ini contohnya untuk memotong di sudut kemiringan yang ekstrim kawan. Ini saya sampai susah ini mau lewat saja ini kawan. Nah, seperti ini. Potong. Ini nanti kita potong sampai habis. Ini rumputnya tebal ya kawan ya, kebetulan ya. Kalau di kemiringan kita memotong dengan cara tidak searah, kita akan cenderung kesusahan sendiri kawan. Cuman kalau searah gini kita seperti melibas memakai parang, tapi dengan tenaga yang kecil karena dibantu oleh putaran mesin yang tinggi kawan. Nah, seperti ini kawan contohnya. Jangan lupa dekatkan dengan pinggul untuk handle dekat gasnya itu kawan, agar tidak capek. Kemudian tangan kita yang sebelah kiri memegang handle swing. Jadi kita bisa menswing atau membelok-belokkan mesin potong dengan mudah dan leluasa. Dan tangan kanan selalu dekat pinggul memegang gas, karena yang kita potong adalah tipe rumput yang agak berkayu. Dan di kemiringan otomatis gas akan cenderung naik turun. Oleh karena itu kita stabilkan memakai tangan kanan. Nah, seperti ini contohnya kawan ya. Bentar aja kita libas rumput yang tebal ini. Agar tidak capek, yang harus diingat ini kawan ya, tangan kanan selalu dekat pinggul untuk memegang handle gas, tangan kiri memegang swing handle yang kita sesuaikan dengan aerodinamis tubuh kita. Oke kawan, ini adalah hasil setelah kita potong. Ini masih hijau kawan ya, karena baru selesai kita potong. Kalau ini kita biarkan, besok atau lusa akan seperti ini kawan ya, akan kering seperti ini. Nanti akan kelihatan kering dan bersih seperti ini. Ini yang sudah kita potong sekitar 4 hari yang lalu kawan ya. Kita motongnya cuman santai aja, paling sehari cuman 2-3 jam aja kita kerja kawan. Oke, setelah kita menggunakan mesin potong, jangan lupa kita bersihkan kawan. Kalau bisa kita bersihkan dengan kuas, kalau perlu kita berikan bensin lah di kuasnya itu. Terutama kita bersihkan di bagian kipas-kipasnya itu kawan, agar awet. Bagian karburator, kita bagian belakang dari tatakan punggung itu kawan ya. Oke kawan, terima kasih. Sampai jumpa lagi dengan saya. Jangan lupa like dan subscribe-nya ya kawan-kawan ya. Nanti kita akan membahas tentang pembuahan pohon jengkol, karena kebetulan saya ini mempunyai kebun jengkol yang agak banyak ini jengkolnya. Oke, salam pacul kawan. Terima kasih, sampai jumpa.